Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lilis Melida. Jadi di video ini saya akan membahas materi mengenai manajemen pemasaran yang terdiri dari yang pertama yaitu ada konsep STP, yang kedua yaitu ada konsep bauran pemasaran 7P, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada konsep menghadapi persaing. Mana materi tersebut nanti akan saya kaitkan langsung dengan perusahaannya yaitu perusahaan PT Taman Impian Jaya Ancol pada Departemen Dunia Fantasi atau Dufan. Nah, untuk materi yang pertama yaitu ada konsep STP, di mana STP tersebut itu adalah singkatan dari Segmentation, Targeting, dan Positioning. Nah, untuk segmentation atau segmen pasar merupakan kelompok besar yang diidentifikasi di dalam pasar. Nah, segmentasi ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada segmentasi geografis, yang kedua ada segmentasi demografis, yang ketiga ada segmentasi psikografis, dan yang keempat atau yang terakhir ada segmentasi perilaku. Pertama ada segmentasi geografis, di mana segmentasi geografis ini membagi kelompok pasar berdasarkan faktor grafis seperti asal domisili. Yang kedua ada segmentasi demografis, di mana segmentasi demografis ini membagi kelompok pasar berdasarkan faktor usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, agama, dan ras. Nah, untuk yang ketiga yaitu segmentasi psikografis, di mana segmentasi ini membagi kelompok pasar berdasarkan gaya hidup dan kelas sosial, di mana gaya hidup itu meliputi seperti aktivitas, hobi, dan kelas sosial meliputi pendapatan dan kekayaan. Untuk yang keempat atau yang terakhir yaitu segmentasi perilaku, di mana segmentasi perilaku ini membagi segmen pasar berdasarkan manfaat utama dan reaksi segmen pasar terhadap produk tertentu. Nah, kemudian saya akan memberikan contoh pada perusahaan PT Taman Impian Jaya Ancol pada Departemen Dunia Fantasi, di mana dilihat dari usia bahwa wahana yang terdapat pada Taman Dunia Fantasi ini cocok untuk segala usia dari anak-anak dan orang dewasa. Bahkan pada Taman Rekreasi Dunia Fantasi ini memiliki wahana untuk anak balita bahkan di bawah 2 tahun. Tetapi pengunjung terbanyak pada Taman Rekreasi Dunia Fantasi ini yaitu pada kalangan kelompok usia 15 sampai 25 dibandingkan dari kelompok 26 ke atas. Kemudian dilihat berdasarkan faktor jenis kelamin bahwa pengunjung Taman Rekreasi Dunia Fantasi ini untuk jenis kelamin perempuan dan laki-laki itu adalah seimbang. Nah, kemudian berdasarkan faktor karakteristik pendidikan terakhir, di mana pengunjung Taman Rekreasi Dunia Fantasi ini memiliki latar belakang pendidikan pelajar atau sarjana. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu sesudah segmentasi yaitu ada targeting, di mana targeting itu merupakan target pasar yang dipilih dari segmen pasar yang tepat. Untuk contohnya yaitu pada segmen pasar berdasarkan faktor usia bahwa terdapat kelompok usia 15 sampai 25 tahun lebih banyak dari kelompok 26 ke atas. Nah, pengunjung tersebut sesuai dengan target pasar yang ditetapkan pada dunia fantasi. Karena sebagian besar wahana yang ditawarkan pada dunia fantasi adalah wahana yang menegangkan dan memicu adrenalin yang disukai oleh kalangan anak muda. Kemudian setelah targeting yaitu ada positioning. Positioning adalah bagaimana kita menjelaskan posisi produk kita dibanding dengan produk yang lain. Nah, untuk contohnya yaitu bahwa Taman Rekreasi Dunia Fantasi itu sudah memiliki posisi yang kuat sebagai taman rekreasi dan hiburan terpadu dan terbesar se-Indonesia. Apalagi potensi wisata tersebut terletak di kawasan pantai Taman Impian Jaya Ancol yang memberikan keluasan dan keindahan kepada pengunjung untuk menikmati keindahan pantai utara Jakarta. Dufan juga merupakan kawasan edutainment fisika terbesar se-Indonesia yang memanjakan pengunjung dengan fantasi keliling dunia.
melalui wahana berteknologi tinggi yang terbagi menjadi 9 kawasan. Dufan juga memiliki positioning komunikasi yang tepat lewat media sosial untuk menjaga komunikasi dengan pengunjung dengan cara menjawab pertanyaan dan tanggapan mereka melalui media sosial. Nah, untuk materi yang kedua yaitu ada bauran pemasaran 7P, di mana bauran pemasaran 7P itu merupakan sebuah strategi untuk mengoptimalkan pemasaran. 7P itu terdiri dari yaitu yang pertama ada product, place, price, proses, promotion, people, dan yang terakhir yaitu ada physical evidency. Nah, untuk yang pertama yaitu ada produk. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan atau keperluan konsumen. Produk yang ditawarkan bisa berupa barang jadi, jasa, properti, dan berupa informasi. Konsep produk dan jasa yang ditawarkan yaitu harus dapat menarik konsumen. Untuk contohnya yaitu pada PT Taman Impian Jaya Ancol Departemen Dunia Fantasi, di mana perusahaan tersebut bergerak dalam bidang jasa pariwisata yang menawarkan wahana permainan yang bersifat edutainment atau education dan entertainment yang dapat menciptakan imajinasi dan dapat memicu adrenalin para pengunjung. Wahana permainan yang ditawarkan pada PT Taman Impian Jaya Ancol atau Dufan itu yaitu terbagi menjadi 9 kawasan. Yang pertama yaitu ada kawasan Asia, Jakarta, Indonesia, Hikayat, Kalila, Amerika, Eropa, Yunani, dan yang terakhir yaitu ada kawasan Istana, di mana dari kawasan tersebut terdapat wahana-wahana seperti Dufan Glow, Biang Lala, Tornado, Gajah Beleduk, Kora-kora, Poci-poci, Histeria, Halilintar, Ombang-ambing, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua ada price atau harga, yaitu sejumlah uang yang dikeluarkan atau dibayarkan konsumen untuk mendapatkan produk. Nah, untuk Taman Rekreasi Dunia Fantasi itu memiliki harga tiket masuk yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama hari Senin sampai Jumat yaitu sebesar Rp200.000, dan yang kedua yaitu hari Sabtu Minggu atau hari weekend yaitu sebesar Rp295.000. Nah, dengan harga itu pengunjung sudah dapat menikmati semua wahana yang terdapat di Taman Rekreasi Dunia Fantasi. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu ada place atau lokasi perusahaan, distribusi dan logistik perusahaan. Untuk Taman Rekreasi Dunia Fantasi itu terletak di Jalan Lodan Timur nomor 7, Pademangan, Jakarta Utara. Nah, untuk yang keempat yaitu ada promotion atau promosi, di mana promosi adalah aktivitas perusahaan untuk mengkomunikasikan produk mereka untuk mempengaruhi konsumen agar membeli produk tersebut. Nah, promosi itu dilakukan untuk menarik pengunjung dan memperluas pangsa pasar pada jangka panjang. Nah, pada Taman Rekreasi Dunia Fantasi itu menggunakan beberapa promosi. Yang pertama yaitu ada promosi periklanan seperti pada media elektronik dan media massa. Kemudian untuk yang kedua yaitu promosi penjualan seperti potongan harga atau diskon dan mengadakan game berhadiah dan mengadakan permainan berhadiah seperti game on the spot atau game berhadiah yang lain. Kemudian yaitu ada promosi hubungan masyarakat seperti publikasi melalui media massa, edufantasi atau seminar. Kemudian yang kelima yaitu ada proses, di mana proses itu merupakan metode pengoperasian dan serangkaian tindakan tertentu yang dilakukan untuk menyajikan produk dan pelayanan yang baik dan benar. Nah, pihak pengelola Dunia Fantasi sudah berusaha memberikan kenyamanan mulai dari pengunjung datang sampai pengunjung meninggalkan Taman Rekreasi Dunia Fantasi. Nah, contohnya pada pihak Dunia Fantasi telah merancang tata letak loket, pembelian tiket, pintu gerbang masuk,
dan penurunan penumpang pada kendaraan pribadi, mengantri tiket masuk pada loket, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kemudian yang keenam yaitu ada people atau aspek orang. Yang dimaksud aspek orang di sini yaitu bukan hanya konsumen saja, tetapi semua sumber daya manusia yang terlibat, termasuk pekerja dan tim bisnis. Nah, pada Taman Rekreasi Dunia Fantasi itu dikepalai oleh General Manager yang membawai manajer customer service, manajer operasional, manajer prasarana, manajer engineering, manajer umum, dan manajer keuangan. Dan kemudian pada Taman Rekreasi Dunia Fantasi itu bekerjakan 402 karyawan, baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak. Nah, kemudian yang ketujuh atau yang terakhir yaitu ada physical evidence atau bukti fisik. Di mana physical evidence itu merupakan lingkungan fisik tempat jasa diciptakan dan langsung berinteraksi dengan konsumen. Bukti fisik dapat berupa petunjuk visual sebagai bukti kualitas jasa. Kemudian untuk contohnya yaitu pada Taman Rekreasi Dunia Fantasi terdapat beberapa pepohonan yang ditanam pada area taman sehingga pengunjung dapat menikmati keasrian dan kenyamanan saat berjalan di area Taman Rekreasi Dunia Fantasi. Pada Taman Rekreasi Dunia Fantasi tersebut juga terdapat beberapa fasilitas-fasilitas umum lainnya seperti drinking water, gratis pinjam stroller bayi dan kursi roda, kemudian free wifi, toilet bersih di setiap kawasan wahana, kemudian ada baby care room, musola dan masjid, kemudian P3K dan ada ambulans. Kemudian untuk materi yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada konsep menghadapi pesaing, di mana tujuan perusahaan dalam menjalankan usaha atau bisnis yaitu untuk memenangkan persaingan. Oleh karena itu, perusahaan memiliki strategi tersendiri untuk mematikan lawannya. Semakin ketat persaingan, semakin canggih strategi yang dijalankan. Jadi perusahaan harus memantau strategi pesaingnya secara kontinu, karena pesaing yang cerdik akan merevisi strategi lawannya dari waktu ke waktu. Perusahaan juga harus mewaspadai perubahan-perubahan yang diinginkan oleh pelanggan dan bagaimana pesaing merevisi strategi mereka untuk hasrat yang diinginkan para pelanggan tersebut. Nah, untuk contohnya, pihak manajemen Dunia Fantasi terus melakukan revitalisasi dengan inovasi dan pembenahan, yaitu yang pertama, dengan terus menambah wahana baru yang menjadi tren dan menarik perhatian pengunjung. Kemudian, kedua, memperbaiki fasilitas yang sudah rusak dan membenahi agar lebih baik dan modern lagi. Kemudian, yang ketiga atau yang terakhir yaitu memperbaiki sistem dan layanan agar tidak tergerus oleh pemain baru. Memperbaiki strategi komunikasi yang lebih terintegrasi sehingga pengunjung tidak hanya datang pada saat musiman saja atau pada saat libur sekolah, melainkan setiap hari diusahakan pengunjung selalu datang ke Taman Rekreasi Dunia Fantasi tersebut. Sekian penjelasan materi dari saya.